Buya, bisakah ijtihad dilakukan dalam bagian akidah tauhid Islamiyah? Kenapa tidak? Cuma ijtihad seperti apa? Jadi karena itulah makanya tidak semua perkara akidah itu sesuatu, tidak semua perkara akidah itu, tidak semua perkara akidah itu yang menjadi usul. Ada pula furu'nya. Nah, jadi jangan dikatakan perkara akidah itu seluruhnya usul. Ada usulul aqaid yang tidak boleh berbeda orang padanya. Tapi ada furu' akidah. Nah, ya contoh saja terkait dengan ini, misalnya ada jin yang senantiasa menggoda manusia ketika mempergunakan air. Disebutkan dalam hadis namanya walhan. Jadi dia gila nama cucu itu. Nah, sebagian ulama tidak menerima itu. Nah, dengan alasan riwayatnya tidak dalam kategori sahih. Ini misalnya, sebagian mengatakan mungkin saja ada. Nah, jadi ada pulakah ijtihad? Ada ijtihad. Yang pertama adalah mencari kesahihan dalil. Kadang ikhtilaf ulama dalam hal itu. Ada yang mengatakan sahih, ada yang tidak. Nah, karena itu misalnya perkara akidah tentang al-asmaul husna. Al-asmaul husna yang pernah kita jelaskan, itu kan ijtihad di situ. Kalau ada yang mengatakan tidak bisa ijtihad dalam perkara akidah, itu al-asmaul husna yang 99 itu diijtihadkan oleh ulama. Karena kata ihsa itu menuntut orang untuk berijtihad, mencarinya. Nah, karena itu berbeda-beda temuan 99 nama. Lihatlah berbagai kitab tentang al-asmaul husna. Ibnu Qayyim lain, Imam Al-Ghazali lain lagi. Nah, termasuklah yang sekarang populer, bahkan dijadikan sebagai nyanyian. Apakah itu adalah berdasarkan ketetapan dari Rasul 99 nama itu sesuai urutan yang dinyanyikan? Tidak. Itu ijtihad dari perawi hadis. Jadi ijtihad dalam perkara akidah ada. Cuma ijtihad dalam perkara akidah tidak sebanyak ijtihad dalam perkara muamalat. Nah, itu saja. Jadi jangan ada yang mengatakan wah tidak ada ijtihad. Tidak. Cuma apapun ijtihad. Nah, ada orang mengatakan harus merujuk langsung kepada lafal Al-Quran dan Sunnah. Apa maksudnya? Lafal itu kategorinya ada yang wadihud dalalah, jelas petunjuknya, dan ada yang ghair wadihud dalalah, tidak jelas petunjuknya. Perlu ada analisa. Contoh saja kita ambil. Allah Subhanahu wa taala, nah, menciptakan segala sesuatu, kulla syai'in. Apakah kulla syai'in itu Allah menciptakan juga yang lain dirinya? Tidak. Karena itu ada ijtihad. Nah, cuma ijtihad itu di dalam perkara akidah tidak sebanyak ketika berbicara tentang muamalat. Jadi perkara akidah dan ibadah sebenarnya sudah tuntas. Tidak banyak lagi yang diijtihadkan kemudian, kecuali kalau terjadi apa perkara ibadah, seperti terjadi perubahan situasi. Dahulu tidak ada orang naik pesawat. Nah, sekarang orang naik pesawat, boleh tidak solat di atas pesawat? Nah, itu saja lagi. Tapi perkara menunjuk, perkara salam apakah sampai wabarakatuh atau tidak, itu ijtihad sudah selesai dalam berbagai madhab. Paling kalau ada yang memilih sampai di sini, itu ijtihad yang telah dilakukan, pilihan dari sekian itu.
Jadi tidak terlalu luas kalau ijtihad dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah dibandingkan dengan ijtihad dalam masalah muamalat. Apakah merujuk kepada lafal? Seluruh ijtihad merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak ijtihad namanya itu. Ijtihad itu harus berdasarkan kepada dalil. Dalil utama di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam adalah Al-Quran dan kalau lafalnya, iya, harus dibaca lafalnya itu dahulu. Dari situlah kita memahami petunjuknya. Bagaimana petunjuk akan didapat kalau tidak ada lafalnya? Sama dengan bapak dan ibu-ibu berkata di tengah jalan, wah itu dilarang berhenti di sana. Dari mana tahu dalam berhenti di situ? Ternyata di situ ada es yang disilang. Oh itu. Nah dari es dan disilang itu dapat petunjuk larangan berhenti. Larangan berhenti itu tidak tiba-tiba saja keluar, ada tandanya. Begitu juga lafal. Lafaz menjadi dalil. Dalil itu artinya penunjuk. Penunjuk itu melahirkan apa? Yang ditunjukkan apa? Nah gitu. Jadi keliru ketika orang mengatakan ada ijtihad tidak merujuk kepada lafal, merujuk ke lafal. Cuma ada sebagian orang yang terpaku hanya sebatas lafal saja, itu zahiriyah namanya. Apa contoh? Saya ambil. Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat yang meminang seorang wanita. Ya Rasulullah, saya meminang seorang wanita. Kata Nabi, hal nazarta ilaiha? Apakah engkau telah melihat wanita yang engkau pinang itu? Kata sahabat tadi, la, enggak ya Rasulullah. Kata Nabi, unzur ilaiha. Baiklah calik dulu sia nan dikawini itu, nan kadinikai itu. Fa innahu ahra, dengan melihat itu lebih melanggengkan hubungan kalian kelak. Sehingga engkau suka, ada ketertarikan. Nah, tiba di situ adonan sebatas lafal saja, adonan tak memahami sebatas lafaz saja. Contoh, zahiriyah memahami, ini kelompok zahiriyah. Ana boleh dicalik dari tunangan awak tu, pinangan itu. Kata zahiriyah, Nabi kan mengejek caliklah nyo. Tak ada calik muka kah, tapak tangan kah, tak ada. Jadi menurut zahiriyah apa dah boleh dicalik? Sadonyo. Kan itu dalam lafaznya. Unzur ilaiha, caliklah dia. Ya, kalau dia pun saya boleh calik, tak ada larangan. Nah di dalam mazhab lain tak boleh sadonyo tu, kan aurat yang lain. Nah, kan tak ada dalam hadis itu. Ada dalam hadis lain. Nah, jadi ada orang yang hanya merujuk lafaz satu lafaz saja, lihatlah dia. Dan itu ada dalam hadis justru calik sadonyo. Nah, dan ulama lain tak nama model itu doh. Hadis itu harus dikaitkan dengan hadis itu. Tak boleh sadonyo itu alun bini awak le doh. Baru calon. Ada boleh dicalik wanita asing. Nah, berbeza pendapat dalam itu. Dan mengecen wajah, telapak tangan. Lah cukup itu. Muka adalah kumpulan kecantikan. Telapak tangan adalah alamat kesuburan dan kerajinan. Allah itu salah calik. Kecek mazhab Hanafi ndak bolehlah biasa. Karena sahabat kan mencalik calonnya itu di rumah. Bolehlah padusi dalam berpakaian rumah. Nah, berbagai macam. Itu ijtihad sadonyo. Jadi kecek karena berijtihad itu hanya memahami lafal saja. Sebatas makna zahir, tidak itu. Ijtihad itu ada kaedah-kaedahnya. Memang sekarang banyak orang yang terkadang merasa bahwa kalau ulama mengatakan itu tidak ijtihad, guru saja berijtihad. Tidak bisa. Ijtihad itu ada metodanya. Itulah yang dihimpun. Kaedah-kaedah ijtihad itulah yang dihimpun oleh ulama dalam suatu keilmuan khusus yang dinamakan dengan ilmu usulul fiqhi namanya, usul fiqih. Itu kira-kira jawaban saya atas pertanyaan ini. Banyak maaf. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.